Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa terkasih, kami menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami untuk menantang diri kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan malam hari ini berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 3 sampai 7. Yeremia 29 ayat 3 sampai 7 yang memberitakan demikian. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sudah mulai bosan di rumah? Sama, saya juga. Sudah mulai pengen ke mall? Sama, saya juga. Sudah pengen ke gereja? Sama, saya juga. Jadi kapan semua ini berakhir? Mungkin ada yang bilang akhir Mei, atau bulan Juli, atau September, atau seperti Pak Jokowi, sebelum akhir tahun udah beres. Renungan malam ini untuk mempersiapkan kita dengan pertanyaan, kapan semua normal lagi? Kapan semua dipulihkan lagi? Bacaan kita tadi sebenarnya adalah surat yang dikirimkan Yeremia dari Yerusalem kepada orang-orang Yudea yang ada di pembuangan. Emang kondisinya berbeda dengan kita, tetapi tetap pertanyaannya sama. Kapan semua ini akan normal kembali? Yeremia paham sekali bahwa penduduk Yudea yang ada di pembuangan ingin segera kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya mereka menunggu sebagai orang yang berpikir bahwa semua akan segera berlalu. Tapi Yeremia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka dengar. Yaitu yang pertama, mereka belum akan kembali ke Yerusalem. Ada waktu 70 tahun yang Allah tetapkan bagi mereka untuk berada di pembuangan. 2, mereka diminta mulai menerapkan normal yang baru, yaitu membangun rumah, membuat kebun, berkeluarga, mengusahakan serta mendoakan kesejahteraan Babel. Ini berita buruk. Mereka tidak ingin seperti itu. Mereka rindu Yerusalem. Mereka rindu keadaan yang dulu. Mereka tidak sabar untuk membangun rumah, membuat kebun, berkeluarga, dan mengusahakan kesejahteraan kota. Tapi bukan di Babel. Mereka ingin melakukannya di tanah mereka sendiri, di Yerusalem. Namun penduduk Yudea tidak punya pilihan. Mereka harus menerima 2 poin dalam surat Yeremia itu. Kenapa 2 poin itu menjadi penting? Pertama, 70 tahun adalah jangka waktu yang cukup untuk membuat seluruh umat menyadari akibat yang ditanggung ketika seseorang menganggap biasa kebaikan dan peringatan Allah. 2, menjalani normal yang baru adalah cara untuk menjalani hidup yang positif dan produktif.
Karena hanya dengan menggunakan waktu secara positif dan produktif, mereka dijauhkan dari yang namanya stres dan mempengaruhi kualitas hidup mereka selama berada di pembuangan. Bisa kita lihat hubungannya dengan kondisi kita saat ini. Kita memang tidak dibuang Bapak Ibu Saudara. Kita justru nggak boleh kemana-mana. Tetapi kita punya pertanyaan yang sama seperti mereka. Kapan semua ini berakhir? Kapan saya bisa potong rambut? Kapan saya bisa ke rumah saudara? Kapan bisa arisan lagi? Kapan bisa salaman cipika-cipiki? Kapan bisa memeluk tanpa curiga? Kapan bisa batuk tanpa dipelototin? Dan kapan bisa bersin lalu kemudian diberkati bless you dan bukannya disemprot disinfektan? Kita rindu normal kita yang dulu. Tapi saat ini, inilah normal kita yang baru. Jadi daripada terus bertanya dan stres lalu bak kelahi, mari kita menjalani normal yang baru ini dengan hal-hal yang positif dan produktif. Teman saya kemarin mengirimkan video ibadah di rumahnya. Dia bilang sudah 17 tahun mereka tidak ibadah bersama seperti itu. Sekarang tiap malam mereka melakukannya sebelum tidur. Lihat kan? Gak semua normal yang baru itu buruk. Ketika kita mau berhenti bertanya kapan semua ini berakhir dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan keluarga, maka semua tahapan ini akan memulihkan apa yang selama ini tidak lagi kita alami dan rasakan sebagai sebuah keluarga. Normal yang baru ini tetap dapat membuat kita bahagia. Karena bahagia itu Bapak Ibu Saudara bukan soal lokasi, bukan soal menu makanan, bukan soal barang-barang baru. Bahagia adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menemukan sudut pandang yang tepat untuk melihat situasi ini sebagai cara Tuhan memulihkan kita. Jadi saya mau ucapkan selamat menjalani normal yang baru dengan positif dan produktif. Tuhan Yesus memampukan.